Pada saat kamu membangun sebuah rumah, pastinya ada kemungkinan ada plan B yang harus kamu persiapkan karena banyak kejadian di luar ekspektasi membuat proyeknya terganggu. Nah, aku udah bahas di video sebelumnya ya, 29 kejadian itu ada apa aja yang mungkin sering terjadi. Nah, tapi solusinya belum aku sebutin di video tersebut ya. Jadi kita mungkin ulang sedikit ya. Kalau ada keterlambatan material, kamu harus punya supplier alternatif. Kalau kamu mengalami cuaca ekstrim, kamu harus siapin tenda atau shelter tempat penampungan. Yang ketiga, kalau anggarannya melonjak, tampaknya kamu harus cari bahan yang lebih ekonomis. Kalau nggak ada ketidaksesuaian desain, maka coba cari desain alternatif yang lebih mudah untuk dikerjakan. Kalau masalah legal, pastikan kamu harus siapin paket dokumen pendukung. Yang keenam, kalau kontraktor bermasalah, coba punya shortlist kontraktor lain sebagai backup. Kalau kamu punya kesalahan teknis, tim teknis tambahan untuk perbaikan cepat. Kalau mengalami pencurian, maka solusinya siapin CCTV portable. Itu oke ya. Kekurangan tenaga kerja, siapin agen yang punya tenaga kerja yang siap untuk langsung dipakai. Kalau mengalami kegagalan inspeksi, maka kamu perlu membentuk tim khusus untuk melakukan percepatan perbaikan. Kalau kamu mengalami kegagalan instalasi, kamu cari jasa servis terdekat untuk melakukan perbaikan. Waktu pengerjaan yang molor, oke, tambah jam atau shift kerja. Retak atau kerusakan struktural, oke, kamu harus cari vendor material yang punya material khusus untuk perbaikan. Punya masalah sama tetangga, oke, santai bro, nggak usah panik ya. Siapin mediasi atau surat pernyataan ya, dan tanyain juga maunya apa sih gitu. Dan berikutnya, kalau listrik atau air terputus, apa yang harus kamu lakuin? Siapin generator listrik dan tangki air cadangan. Kalau alat beratnya rusak, gimana dong? Sewa alat berat dari vendor lain. Yang berikutnya, kalau ada kebakaran, yes, silakan kamu harus siapkan berbagai macam alat untuk memadamkan kebakaran dan juga plan untuk evakuasi. Nggak ada salahnya juga sih kamu punya list pemadam kebakaran yang untuk kamu bisa hubungi dengan sesegera mungkin kalau terjadi kebakaran. Next, kalau ada kebocoran pipa, siapin jasa perbaikan pipa darurat. Kalau ada pekerja sakit secara massal, kamu bisa siapin daftar pekerja freelance atau part-time. Ada bencana alam. Oke, ada bencana alam gimana nih? Tiba-tiba ada banjir, ada whatever lah yang bisa mengganggu bangunan kamu. Dan biasanya sih kita dari segi waktu, kerugian material, kita mungkin agak legowo untuk merelakan ya. Tapi ketika urusannya sama kerugian duit, harus kehilangan bangunan gitu ya, sudah capek-capek bangun rumah, bangunannya runtuh, ya ini sih bikin kesel ya. Makanya untuk bencana alam, kamu bisa siapin namanya asuransi bangunan dan juga rencana evakuasi kalau memang memungkinkan ya. Tapi asuransi bangunan ini tampaknya menjadi penting supaya nggak kesel-kesel banget lah, minimal lah gitu ya. Yang berikutnya adalah kalau kamu mengalami kegagalan pemasangan lantai, cari material lantai alternatif ya, yang mirip-mirip gitu ya. Berikutnya, kalau ada kesalahan pengukuran ruangan, kamu bisa revisi desain secara cepat. Harga material naik drastis. Lock dengan harga dengan kontrak jangka panjang. Oke, jadi kamu bisa bikin surat agreement sama supplier kamu. Kalau harga material naik drastis, kan sudah ada agreement. Nggak boleh dong melanggar gitu ya. Nextnya adalah masalah drainase. Sistem drainase sementara. Oke, siapin sistem pembuangan sementara, jangan sampai mengganggu tetangga sekitar yang membuat kalian menjadi ribut ya. Nanti bangun rumahnya keganggu lagi. Yang berikutnya adalah kegagalan pengiriman. Pengiriman ekspres atau kurir lokal. Siapin untuk alternatifnya terhadap hal tersebut. Listrik sering mati, berarti kamu harus punya namanya genset atau inverter atau UPS supaya tidak mengganggu proses pembangunan rumah kamu. Kehilangan dokumen penting, siapin backup digital atau hard copy. Berikutnya, kecelakaan kerja. Makanya karena ada potensi kecelakaan kerja, kamu harus siapin yang namanya first aid kit atau dan kontak medis darurat. Kalau ada kendala transportasi, maka kamu bisa cari transportasi alternatif atau rute lain. Kalau misalnya transportasinya adalah nggak bisa masuk truk karena jalannya kecil, jalannya terbatas ya, kamu bisa coba nyewa truk ya di tempat lain yang memungkinkan menyediakan ini ya, truk lebih kecil. Atau kamu juga bisa request ke suppliernya, jangan kirimin truk gede ya karena susah masuk nih. Nah gitu ya, silahkan dicoba untuk solusi dari 29 kejadian yang mungkin aja menimpa kita pada saat pembangunan ya. Tapi jangan sampai sih, tapi at least kalaupun sampai menimpa kita, kita sudah punya persiapan dan kita jadi nggak panik sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar seperti yang kamu impikan dan sudah kamu rencanakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you sudah menyaksikan sampai beres. Follow, subscribe distributorbangunan.com untuk tips berikutnya seputar barang, produk, bangun rumah, dan juga cara buka toko bangunan. Kita ada ini ya, list yang lain juga ya. Ya pokoknya itu aja deh. Thank you sudah menyaksikan. Bye-bye.